Halo, kita coba update informasi, Bray. Nggak main game dulu, lagi mumet sih, Ray. Ras itu ternyata ada reset, coy. Jadi kita rumahnya suka hilang-hilang itu direset sama dia. Ya, oke nanti kita bahas mengenai Ras. Biar akunya nggak goblok-goblok banget, yang cuman ngebaca data aja. Aku masih join di Gala sampai sekarang. Aku masih berjuang di sana dengan kondisi yang mengerikan, yang tiba-tiba mendadak bisa disuspend dan hilang dan seperti itu apapun aku terima aja, cuman ya sudahlah, kita nggak usah bahas itu lagi lah. Kadang peraturan kebijaksanaan itu kita bisa komplain lah, tapi ya mau gimana ya. Oke, coba kita update. Ini aku ada dua nih, ada tiga nih, aku udah siapin tuh. Di sini ada kata bos Indodax masalah kripto dan Bapeti mengenai FTX, semua yang dibahas. Dan Pak Indodax siap diaudit aku loh. Dari komen-komen dari si itu udah penting, audit itu penting. Bapeti ini piye ge, wah aku ngono. Oke, kita nggak usah bahas dulu, kita kalem-kalem aja dulu, Bray. Kita baca yang ya efek domino ini, aku nggak usah bahas kali ya. Ini apa ya, ini Asia ternyata jadi benua dengan korban FTX terbanyak. Mungkin ya kita nggak usah bahas, nggak terlalu ya. Ya sudahlah ya, orang Asia mungkin nggak kena filter atau apa, terlalu bebas terpapar radiasi kripto atau gimana, aku nggak ngerti lah, intinya banyak. Oke, kita kesampingan dulu, nggak menarik bagiku. Lalu CS tegaskan perusahaan tidak bergantung pada Genesis. Jenis itu apa? Ini nih, FTX nih, Devi Coin. Kalau kalian pernah ngeliat videoku, aku itu orang nggak pernah invest ke Devi Coin. Devi Coin aku kenal dari GST, serius. GST itu masih berapa rupiah ya? 20 rupiah. Pokoknya dari nol aja aku GST itu jual di 800 tuh, naik nyampe 800 kali tuh. Seumur-umur aku kenal koin yang gokil tuh seperti itu. Ada XDC dulu namanya, Shinfin apa gitu. Shinfin apa XDC lah pokoknya, itu aku juga ikutin nyampe harganya ugal-ugalan. Oke, dan aku tapi di situ aku rugi di koin Web3 kayak Pandu. Penyap. Pikirku dari sebelum apa ya? Sebelum POW itu kan ada mau POS, aku ada invest juga itu dikit-dikit ke POS nantilah, belum terlalu lah gitu ya. Ternyata POS-nya aku coba masuk Devi Coin yang ugal-ugalan. Setelah Devi Coin langsung ke NFT, POS-nya nggak laku, ya elah, zong. Oke, kita lanjut. Prediksi aku nggak teko prediksi sih. Aku orang nggak suka prediksi, mau naik apa turun itu ngikutin market aja. Kalau close market 30 menit, 4 jam, satu hari, satu minggu, dan pergerakan pasarnya hidup, ya kita ikutin aja. Bodoh amat mau prediksi atau enggak, aku nggak peduli. Aku orang yang saat ini beli ya saat ini jual, aku tungguin, nggak tidur pun ya aku lakuin. Sampai sekarang aku baru bangun tadi, tidur jam 12 aku. Jadi agak begini nih, efek kurang tidur, bukan hal yang lain ya. Aku nggak tidur ya, agak ngantuk-ngantuk gitu. Pegang 18 token berbeda. Iya enggak. Analisis Anda coba hilangkan data. Enggak. Cara Binance hentikan kejahatan pasar kripto pasca cluster FTX. Dia juga jadi inceran. Ini dulu deh. Ke inforectnews.com, berita currency, cryptocurrency ya, cryptocurrency. Laporan FTX dan Alameda kemungkinan berkolusi sejak awal. Wow, ini ada masalah apa nih? Presiden El Salvador umumkan terus beli BTC setiap hari. Allah, BTC Zong satu negara juga jadi hancur ya. Aku nggak suka isi Bitcoin jadi terlalu ini, bisa menghancurkan negara. Kalau kayak gini Zong selama setahun dia muter duitnya di mana guys?
kecuali duitnya bisa di-generate sendiri sih. Undang-undang kripto nasional harusnya terlihat seperti New York. Nah, ini aja bisa bikin undang-undang kripto. Intinya mau berusaha apa enggak sih gitu. Kita coba baca ya, kita tandain dulu. Fed New York meluncurkan program percontohan CBD 12 minggu. Nah, ini ada nih. Wah, efeknya serem ya. Trezor laporkan lonjakan penjualan karena skandal FTX. Yes. Ke Cold Wallet, generator wallet, paper itu lebih masuk akal sih. BlockFi katanya dengar-dengar juga kena ya. Visa itu ada sama Cro.com ya. CRO itu loh. Ini Binance tuh apa fungsinya kok bisa menyelamatkan? Kraken membekukan tarik FTX dan Alameda. Waduh. Ini tanggal 14, sekarang tanggal 18 sudah expired ini mah aku. Ya udah expired, udah terlalu lama, nggak terlalu ngaruh. Ini 18 ya hari ini. FTX Alameda kemungkinan berkoalisi awal, kita bahas nih. Menurut sebuah laporan baru di firma analitik blockchain Nance. Oh, ada firma analitik dia. Dia mencoba menganalisa dengan bukti-bukti yang udah ada ya. Oh ya sudah, ini lagi diselidiki, emang lagi kalau laporan begitu diselidiki. Nih penting nih undang-undang kripto nasional US. Nih ada pengawasan Departemen Layanan Keuangan semacam Bapeti ya, OJK lah Indonesia-nya itu tuh bergabung dengan diskusi. Harusnya begini dong diskusi gitu ya. Tadi aku sempat baca sono, kenapa aku bahas di sini tuh. Diskusi dulu, jangan ngasal kalau kripto keras bos, jangan begitu. Lucu nanti. Datang tidak boleh mencapai rezim peraturan negara bagian kayak gitu. Kami ingin ada kerangka kerja secara nasional yang terlihat seperti yang dimiliki New York, karena menurut saya itu membuktikan dirinya sebagai rezim yang sangat kuat dan berkelanjutan yang harus disupport. Ada kebutuhan untuk lebih banyak, bukan lebih sedikit regulasi. Nah, ya emang begitu. Dia menyoroti proses pendaftaran yang ekstensif di New York yang mencakup penilaian terhadap struktur organisasi perusahaan, kebugaran, eksekutif, laporan keuangan, dan rezim anti pencucian dan mengenal pelanggaran Anda sebagai penjamin keamanan keuangan. Betul, betul. Selama panel yang sama, kolega Haris adalah ini kalian baca sendiri sih di sini ya. Inforek News di situ ada. Mata uang virtual, teman-teman kan publik tidak pernah diberikan bit license untuk beroperasi di negara bagian tersebut ya. Ini masalah lisensi, udah lama dia beroperasi cuy. Sama aja berarti ya. Kalau udah kena kasus baru kena ini hak apalah, hak itulah gitu. Mungkin mereka udah tahu ini bakal jadi masalah, nanti daripada dikasih izin masalah dia kena, mendingan pura-pura nggak tahu gitu. Mungkin loh ya. Ya sudah, ini nggak lagi ada bahas nih. Kebangkrutan FTX membuka jutaan dolar dana perusahaan kripto tanggal 16, nggak terlalu expired lah. Oke, ini dia dirangkum nih Crypto Inforec News. Runtuhnya perusahaan ya cryptocurrency FTX, efek knock on di seluruh industri kripto. Beberapa perusahaan yang berfokus pada kripto membakar jumlah besar nilai. Oke. Antara 11 sampai 14 November, 3 perusahaan kripto mengumumkan kerugian besar, dengan salah satunya dari mereka menghentikan bekerja untuk mengatasi krisis. 11 November, hedge fund Cryptogalosis. Oh, kapital memiliki dana signifikan yang terhadap di FTX, ya ampun. Ngunci bro, sana bro, kalian istilahnya nyangkut nyangkut di sana. 50 juta USD, 50 juta USD terjebak di bursa menurut laporan ya. Times apa dengan laporan Financial Times 12 November ya. Perusahaan yang berfokus kripto melaporkan dana, waduh Netcoin, waduh banyak coy, ini serius, ini tumbang ini. Waduh parah.
Ini udah ya tadi ya. Kita di blockchain media. Aduh. Efek domino terbaru Genesis dan Gemini kena getah, ya ampun. Yes. Peran Binance terkait FTX akan disorot dalam Kongres. Ya, Binance itu kena loh. Kena waktu itu pernah dibahas masalah dia punya ICO. Bursa-bursa besar itu dulu itu bisa besar, dapat suntikan modal tuh pakai ICO ya. ICO itu offering coin, initial coin offering atau apa gitu. Bener nggak sih? Nah, itu pokoknya penggalangan dana lah intinya gitu. Jadi antara aku punya ide gini 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 nih, dulu kripto kan seperti itu, penggalangan dana itulah. Ini ada sedikit yang akan disorot ke arah sana. Lu penggalangan dana itu zaman dulu tuh dimasukkan ke entitas apa, perizinnya seperti apa, nanti akan diusut tuh perusahaannya. Atau bisa langsung dicekal atau bagaimana lah, pokoknya begitu. Vitalik Buterin terkejut Crypto.com punya 20% cadangan dalam Shiba Inu. Proyek kripto layak dimiliki. Aduh, kalau si Devi Coin jatuh, NFT jatuh, Ethereum mau produksi apa? Ethereum kan ini mereka ini kayak Devi, terus NFT, smart contract dan yang lain itu dia berjalan di sana dia istilahnya itu punya kliennya segitu banyak. Kalau kliennya semua tumbang, semua nggak berjalan, makin menderita lagi ya. Ini menurutku loh ya, harga Bitcoin ini rontok. Wah, FTX pantasnya bangkrut, laporan keuangan aja ngawur, jadi masa sih? Token presale mungkin akan meledak 10 kali lipat. Alah, aku sih nggak terlalu suka kayak gini sih, bodoh amat ya. Bagaimana kesuksesan Dogecoin berdampak pada Shiba Inu dan Big Ice Coin? Nah, iya, ini mah tergantung Elon. Kalau kalian masih ngikutin zamannya Donald Trump yang masih gontok-gontok sama si Jinping, bisa kapanpun hari ini Donald Trump nge-tweet gak suka kripto. 3 hari kemudian baru kripto agak tenang, agak ada pergerakan, tiba-tiba si Jinping ngomong kita akan berantas kripto, turun lagi. 3 hari kemudian nanti atau seminggu kemudian ini kripto udah mau berangsur pulih nih, si Donald Trump lagi nge-tweet lagi masalah kripto, nungsep lagi. Aduh itu cekot-cekot sirah co. Temasek aku investasi mereka di FTX mendekati nol, ya ampun banyak lah. Ekonomis menilai Binance adalah bom waktu berjalan. Yes, tinggal bom waktu aja nih. Kalau sampai Binance kena selesai dah. Smart kontraknya udah jadi incaran, stabil coinnya juga jadi incaran, dan udah mulai ketahuan semua kan. Ternyata Devicoin itu adalah pemegang peran kunci semua koin yang entah itu stabil coin, NFT, nyampe ini adalah di Devicoin. Ya, Devicoin itu bener-bener sentral cuy. Karena ada pengembalian itu loh. Semacam kalau kita hold coin selama berapa bulan, nanti berapa puluh persen. Apa sih namanya ya? Stacking coin. Aku pernah bahas, cuman aku nggak kuat waktu itu. Aku hold Binance di harga 3 ribuan, ya 3 jutaan, aku jual juga langsung dapat untung depan mata. Ngapain aku nunggu berhari-hari, berbulan-bulan? Ya langsung tak tarik, tak jual lagi. Tapi kayaknya sih video ini rusak waktu itu. Oh, karena ini getahnya ya semuanya lah, ini sepi. Aduh, udah bertubi-tubi ya. Ya sudahlah.
Ini peranan si Binance, kita coba baca-baca nih. Peran Binance terkait runtuhnya FTX dan disorot oleh Kongres AS. Kasus ini serius dan berimplikasi luas dan bahwa peran Binance dalam krisis ini akan menjadi satu fokus sidang dari beberapa. Wow. Itu sebabnya rapat dengar pendapat nanti sangat penting untuk mempertimbangkan dilakukan investasi terhadap FTX. Ya, masukkanlah. Langkah pertama adalah panggil bipartisan untuk dengar pendapat dan berikut akan dimasukkan dalam agenda berikutnya. Waters dan saya telah melakukan diskusi inter dan diselaraskan dengan peraturan yang ada. Amerika kayak Korea itu kayak cepet gitu, ada kasus-kasus kayak gini tuh kayak tanggap. India gitu kayak tanggap banget, yang aku baca sih. Untuk negara lain nggak tahu kok, Indonesia antang-antang aja gitu loh, di blow up kayak masalahnya kalau mereka itu juga kerja gitu loh. Binance dan FTX ya pendapat yang pasti runtuh FTX memberikan urgensi munculnya undang-undang tambahan. Iya, undang-undang itu penting. Binance sendiri berkali-kali membantah punya peran sentral dalam kejatuhan FTX. FTX jatuh itu karena kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan kemudian aksi penipuan. Aduh. Plus pantas FTX bangkrut. Oke, apa ini? Wah, ini rumit ini kalau laporan keuangan ini belum terbukti, nanti aja. Ini yang penting kata bos Indodax, pasar kripto di tengah pilot FTX. Di CNN cuy, dari CNN Indonesia. Kita bahas ya CNN ya. Kalau bahas kayak gini kita nggak minta izin kan. Semua orang berhak membaca di CNN ya. Baca aja lengkapnya kalau, karena yang aku baca dengan intonasi yang aku keluarkan dengan pemandanganku, pandangan pikiranku itu pasti berbeda-beda dengan semua orang. Ya, ini pandanganku aja. Masih cukup menarik bagi investor memiliki tengah pasar. Oke, belum lama ini FTX bangkrut bla bla bla. Ini masih bahas. Menurutnya aset kripto lain tidak berturun, tentunya masih menarik ini. Ada satu hari yang bisa lebih 100% kenaikannya jika investor ingin mencoba melakukan pengumpulan portofolio kripto di saat market sedang bearish. Investor bisa berinvestasi di kripto yang memiliki aset market cap besar seperti Bitcoin dan Ethereum. Itu kata Oscar kepada CNN Indonesia Jumat 18. Ini kata Oscar loh. Yang lain mah isi itu. Tanyain tuh. Saya pun yakin prospek kripto kedepannya masih sangat cerah. Saya pribadi optimis di tahun 2023-2024 akan naik kembali meskipun secara bertahap karena pasar bearish itu hanyalah siklus. Ini bukan siklus Bapak. Ini kehancuran kripto kalau menurutku. Jangan gitu dong. Jatuhnya bertimpa-timpa udah ketahuan loh. POS gampang dijebol. Terus masalah NFT juga itu gampang dijiplak dan nggak bisa di toko satu sama toko yang lain itu nggak terorganisir. Jualan toko di sini, tuan toko sono orang yang berbeda, gambarnya sama. Setauku itu juga nggak jelas. Terus labelan kayak gembor-gembornya ini kayak lisensi digitalnya itu berlaku di mana? Itu kan ngawur semua, itu kayak digoreng aja habis-habisan gitu. Aku sih dari awal cuman orang trader, aku mah orang jual beli, mas berita kayak gitu ya seneng-seneng aja. Hidup mau mati ya sudah, kita cari token yang lain. Orang jual beli, aku mah kutu loncat. Terus kasus yang menimpa stabil coin mulai dari Terra Luna, Celsius, Voyager sama ini sampai berkali-kali ini udah buntutnya adalah Devi Coin yang punya simpan pinjam yang pengembalian dana yang ugal-ugalan itu menjatuhkan ini semua dan efeknya bisa parah. Token FTX bergantung pada bursa FTX-nya dan miss dalam investasi hampir mirip kasus dengan Zipmek. Zipmek mah beda kali ya. Ia menyarankan bagi investor untuk memilih kripto yang berbasis blockchain smart contract seperti Ethereum sejenisnya atau Bitcoin yang dianggap sebagai model coin. Ya, entahlah, ini ngomong gitu kata bos Indodax mengenai jatuhnya kripto. Masih
Tempatnya dia masih banyak gorengan. Nih, jual beli FTX dihentikan. Bapeti masih layak. Bapeti masih layakkah investasi kripto? Nih, jual beli FTX dihentikan. Bapeti masih layakkah investasi kripto? Nih, 18 nih, jam 7 pagi ya. Ini dibahas nih, cocot masih sama. Penyumbangan ini penjelasannya dan apalagi Bapeti menyetop perdagangan token FTX di Indonesia sejak awal pekan ini. PLT Kepala Bapeti Didi nih PLT itu apa? Kepala Bapeti Pak Didi Nurdiatmoko mengatakan langkah tersebut diambil setelah token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat yang berakibat penarikan besar-besaran dan harga token FTX terus turun gratis. Ya turun gratis. Oke, kita baca dulu. Ini ada di zoom kali ya, kecil banget pasan. Ini kan enak ya. Nah, Bapeti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis 11 November 2022 silam. Saat ini FTX dalam proses pengajuan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat, jelas lewat keterangan di Jakarta seperti dari Antara pada Kamis lalu. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Sanjaya menjelaskan investasi dalam aset kripto sebetulnya masih cukup aman dilakukan. Hanya saja kunci dari investasi kripto adalah jeli dalam melihat aset yang benar-benar memiliki utilitas dari blockchain-nya. Waduh, nggak jaminan nih. Kalau koin semuanya nebeng yang dijual, kalau misalkan kita fokus ke aset yang benar-benar memiliki utilitas dari blockchain, apa yang fungsinya? Nggak laku malah kayaknya. Nggak laku, apa yang laku ya? XRP aja dijegal-jegal, nggak kelar-kelar ya sekarang. Asik yang game juga nggak jalan, apalagi yang jalan? Sunblock nggak jalan, kayaknya diem-diem aja. Terus apalagi? Banyak kayaknya Cardano. Sekarat juga kayaknya begitu-begitu aja ngikutin Bitcoin. Nah, Bitcoin ini malah nggak jelas kenapa dia bisa mengikuti semua koin ngikutin Bitcoin. Bitcoin naik ya Cardano, Doge semuanya, Ethereum semua ikut naik. Bitcoin turun, bablas, yang lain malah bablasnya nggak kira-kira. Ketika Bitcoin naik lagi terus, yang lainnya masih diem. Apa ini? Ini yang aneh. Waduh, segala naik guys. Aku tak jual 80 guys, sekarang 82 guys. Asem. Tak jual 80 guys. Jam 5 dia naik ke kampret. Loh kan nggak fokus aku. Naik loh, beneran loh. Ini seriusnya aku tak tunjukin nih. Pak Gala naik guys tuh. Tadi tak jual di 80. Aku mau beli lagi ya. Tuh Pak Gala, koin terpanas bulan ini. Aku udah beli di sini, tak jual di 80. Ini sekarang 82. 85 ini. Ingat satu koin satu poinnya itu 1% guys. Turunnya serem guys. Ini aset berisiko. Ya nggak fokus kan aku jadinya. Oke, kita bahas agak dipercepat aja. Oke, ya udahlah cuman gitu toh. Jadi gampang sekali lihat dari aset kripto itu. Ya, tadi ya. Ini apa nih? Oh, ini senada ekonom IDEF Nailul Huda mengatakan aset kripto masih cukup menarik di kalangan investor, terutama investor yang menyukai resiko. Halo guys, kita itu ada investor yang menyukai resiko, tapi aku nggak bisa disebut investor. Aku trader, bukan investor. Aku nggak mau investor, ngapain invest koin? Aku jual beli, bukan invest koin. Ini mungkin beda pandangan. Kalau trader itu ya beli harga murah sesuai dengan yang kita proyeksikan. Nih harga udah murah dan kita akan jual di harga mahal. Udah, mau 1% kayak mau 0,5% kayak mau 10%, intinya lebih mahal dibanding kita beli murah. Udah, itu namanya trader. Dan itu bisa berkali-kali. Aku nggak nyimpen koin gitu aja kalau investor. Cuman gitu dok.
Kalau misalkan koin yang mati investor, mungkin aku mungkin berapa persen menyimpan koin yang datar kayak AOA aku masih simpan. Itu mungkin aku investor di sana kali ya, menginvestasikan ya. Tapi aku lebih ke mungkin 90% apa 99% aku masih ke trader jual beli. Jual beli gitu aja udah. Oke. Nailul mengatakan apa yang terjadi pada kasus FTX adalah keteledoran CEO-nya. Namun terlepas dari kasus ini tersebut, nilai kripto memang berisiko. Waduh. Ya, gitu. Nailul mengatakan apa yang terjadi kasus FTX adalah keteledoran CEO-nya. Namun terlepas dari kasus tersebut, nilai kripto memang berisiko. Ini piye sih? Ekonom. Sudah. Jadi gampang sekali nilai dari aset kripto itu, dia gampang naik, gampang turun. Makanya aset kripto sangat menarik bagi orang-orang yang risk lover atau penyuka resiko, karena bagaimanapun juga semakin tinggi resiko, keuntungan semakin tinggi pula. Itu Amerika tadi kayaknya lagi bahas-bahas mau bikin undang-undang kripto, ini kenapa diginiin sih? Ah itu mah kalau lu suka kripto. Kok aku jadi nangkepnya gini loh cuy. Ya kripto itu keras bos gitu, kayak yang komen-komen banyak yang komen kripto memang keras bos, bisa naik bisa turun. Kalau naik lu dapat untung, mulutnya diam-diam aja. Kalau rugi besar lu teriak-teriak gitu kan. Itu Amerika lo bikin undang-undang kripto mau dibahas, berapa negara itu lagi ngebahas banyak, mau dibikin aturan. Kita tuh butuh banyak aturan di kripto, bukan zamannya antah berantah yang kita dipaparkan langsung. Ini market global ada depan langsung loh. Sekarang kasusnya FTX ya, FTX itu jatuh itu langsung ngadepnya ke kita loh, jederes. Ya itu resiko bos, ngomongnya gitu. Kayak ya kayak lu kehilangan motor, kehilangan sapi, kehilangan kambing, apa kelewat sendal, lapor, pak aku kehilangan motor nih kok tak parkir. Wah ngomong ning kono emang akeh maling, ojo parkir ning kono, resikonya ngono kuwi ilang. Waduh bubar ya nek dijaga kek, diapain kek ngono lho maksudku. Ya kita itu tahu di situ tempat maling, resikonya besar, ada keuntungan besar ya. Masa sih yang banyak negara pada mikirin ini aturan gimana, Indonesia kok ngini, aduh repot. Faktor lain dari FTX adalah CEO-nya yang menyalahgunakan dana klien serta kualitas yang sebagai besar adalah FTT ya. Duh. Jadi memang kripto itu sangat tidak layak investasi karena hal ini, tidak layak investasi. Tidak layak bro, wes pokoknya serahlah. Ini pasca kebangkrutan FTX, Indodax sarankan audit total crypto exchange Indonesia. Wah siap dia kayak, siap bongkar-bongkaran. Ayo Pak Oscar, bongkar-bongkaran peraturannya mendatangkan listing koin itu seperti apa? Aku penasaran coy. Ayo. Listing itu apakah kalian harus punya koinnya dulu? Tanda tangan kontraknya seperti apa? Perjanjian seperti apa? Kalau mereka kabur, kalian tanggung jawabnya apa? Udah itu tok aja lah. Nanti tak tulis di kolom deskripsi. Aku makin penasaran loh. Listing itu syaratnya apa? Melisting koin, reviewnya atas dasarnya apa? Perjanjian seperti apa, kalau ada kebangkrutan seperti apa, nilai investasinya koin itu berapa, apakah ada perjanjian totalnya atau bagaimana. Udah wes pertanyaan aku itu tak tulis ini wes tak push pokoknya di YouTube ya. Indodax sudah berdiri hampir 9 tahun dan kami selalu berusaha menjaga kepercayaan member. Likuiditas kami lebih dari 100% dari kripto maupun rupiah. Oke, dia yakin nggak menyalahgunakan nilai ya apa aset member. Sebagai pelaku industri, saya juga berharap tidak ada exchange yang jatuh karena penyalahgunaan aset nasabah. Oke. Nih Pak Oscar, selaku pelaku industri, saya menyarankan semua exchange Indonesia berbuat hal yang sama. Berbuat hal yang sama termasuk fee juga harus disamain ini, biar nggak saling ini. Menyarankan pihak regulator dalam hal ini Bapeti. Pak Bapeti, semua exchange itu melakukan audit serupa. Nah, iyo Pak Bapeti. Punya kerja pura gue, punya kerjaan iki pura.
Dengan semua inventory ada yang ada di Indonesia, saya yakin member akan terlindungi. Jangan sampai order booknya di negara ini, saldonya ada di third party atau inventory yang ada di Indonesia sendiri, malah ternyata cuman kecil banget. Jangan sampai inventory tidak match antara yang ada di order book dengan yang dilaporkan, karena berpotensi menjadi chaos dan di kemudian hari. Tuh, saya selaku mengapresiasi langkah Bapeti yang sangat cepat tanggap dan selalu mengakomodir kebutuhan industri kripto. Apa? Gak tahu aku. Saya harap dengan saran yang saya sampaikan diterima dapat memberikan kenyamanan, kepercayaan, dan kenyamanan pada investor kripto yang terjadi beberapa waktu memperoleh market dunia. Aku ngelok market gala nggak konsen. Ya sudahlah, pokoknya siap di audit ya Pak Oscar ini ya. Pak Peti, ayo Pak Bapeti laporkanlah reviewnya apa iki, engko tak tulis ning kolom deskripsi aja biar jelas yo. Aku ngomongnya belibet-belibet iki. Pokoknya intinya kuwi ke Bapeti itu atas review apa sih, dicek lopo, jangan asal cuman ya boleh ya boleh ya boleh terus ada bangkrut tutup wedeh wena listing itu perjanjiannya apa, masuk genek perjanjian apa rek, kacau ya. Mosok tiba-tiba ya tidak, wah masalah ini itu tutup aja tutup, waduh bubar kayak gini rek. Ya udahlah, oke udah berapa ini, udah setengah jam lah aku ngoceh nggak jelas iki ya. Terima kasih.